Oh, jangan maju, jangan maju. DPR Republik Indonesia. Baik, rekan-rekan media sekalian, jadi menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari indeks harga saham gabungan 5% yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain. Kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang, bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Demikian, mudah-mudahan ini dapat membantu dan menenangkan pasar. Terima kasih. Ada pertanyaan? Apa? Penjelasan bursa efek? Kalau mungkin sedikit gambaran buat teman-teman media bahwa hari ini transaksi sempat menyentuh 6%. Jadi sesuai SOP di bursa efek, ketika di atas 5%, kami lakukan trading halt namanya. Kita suspend perdagangan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita buka kembali. Jadi kalau kita lihat hari ini sudah pembukaan dari trading halt. Sehingga perdagangan sudah seperti biasa. Dan terlihat bahwa bahkan sudah membaik. Ya, pada waktu penutupan di angka 6%, sekarang sudah lebih baik. Itu otomatis, secara otomatis akan sesuai SOP kami. Terima kasih. Pak Inarno? Mungkin rekan-rekan, saya terutama pada kali ini saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan DPR. Ini sangat luar biasa kunjungannya, dan tentunya teman-teman wartawan ingat ya, bahwasanya seluruh tadi juga Pak Dasko katakan akan mendukung policy yang akan kita lakukan. Nah, rekan-rekan wartawan ingat ya, bahwasanya kita pada saat 3 Maret kemarin kita sudah melakukan press conference terhadap volatility pada saat itu. Dan tentunya kami juga memberikan kepada rekan-rekan wartawan bahwasanya kami memiliki beberapa policy yang akan kita lakukan. Nah, insya Allah besok kita akan melakukan salah satu ini policy yang akan kita lakukan. Mungkin rekan-rekan wartawan bisa hadir nanti besok pagi jam 10. Terima kasih semuanya. Ada pertanyaan? Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Saya Patricia Pak dari Kata Data. Saya ingin bertanya sama Bursa atau mungkin OJK, apa sih Pak penyebab dari turunnya IHSG yang sangat signifikan ini Pak? Apakah kalau misalnya di luar kan mungkin The Fed ya Pak, kalau di dalam negeri apa Pak sentimennya? Apakah benar Pak karena sentimen dari kebijakan pemerintah? Demikian Pak, terima kasih. Kalau kita lihat memang penurunan indeks ini kan sudah terjadi sejak minggu lalu. Jadi satu hal yang bukan hal yang wajar. Beberapa memang isu-isu global terjadi, sebagaimana kita lihat, dan juga beberapa hal yang terjadi di saat ini memang sedang wait and see. Jadi kalau kita lihat penurunannya hari ini sebagian besar asing, tentu saja karena mereka melihat update boleh terjadi oleh Donald Trump, itu menjadi salah satu dampak bagi peningkatan daripada pertumbuhan indeks kita pada Amerika. Kalau dari dalam negeri atau karena kalau itu pernah terjadi pada saat COVID, ini tidak ada COVID tapi terjadinya kembali ada. Ya, ini kalau saya bilang indeks kan ini adalah akumulasi dari berbagai hal. Jadi tidak hanya bicara domestik. Karena kenapa? Kalau bicara fundamental perusahaannya, semuanya performanya bagus. Nah kalau kita lihat laporan keuangan 2024,
sebagian besar lebih baik dibandingkan 2023. Jadi secara fundamental nggak ada isu, yang terjadi adalah persepsi ya, atau sentimen daripada investor mengenai kondisi bursa kita. Terima kasih. Pertanyaan buat Pak Inarno, Pak, boleh dijelaskan sedikit kebijakan yang akan diluncurkan besok itu seperti apa? Dan ini apakah ini respon terhadap market? Tunggu tanggal mainnya besok jam 10 hadir ya. Gitu. Oke. Untuk Pak Dasko dan Pak Misbaskun, menurut analis ini salah satu penyebab anjloknya ISG sampai 5%, bahkan tadi 7% itu adalah rumor mengenai Bu Sri Mulyani. Mungkin minta tanggapannya. Dan kedua mungkin untuk bursa kita doang nih yang anjlok, sedangkan bursa di Asia Tenggara mayoritas itu menguat. Persepsi apa sebenarnya dari investor yang membuat kita ini anjlok sendirian di regional? Terima kasih. Ya, yang pertama kalau ditanya persepsi investor luar, ya, saya kurang paham ya. Tetapi kalau pertanyaannya mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita kuat. Demikian. Perlu saya jelaskan bahwa semua kebijakan fiskal yang ada di Indonesia saat ini berada dalam proses kesinambungan yang sangat kuat. Ada situasi-situasi penurunan itu, ada situasi penurunan awal yang sangat wajar. Dan biasanya kita akan mengalami rebound di proses-proses berikutnya. Jadi kekhawatiran itu tidak perlu berlebihan, tidak perlu diberi respon yang berlebihan. Dan berkaitan dengan kenapa hanya bursa Indonesia, saya ingin memastikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Iman, seluruh fundamental Bank Himbara kinerjanya saat ini adalah yang terbaik. BRI memberikan dividen yang sangat besar. Semuanya dalam kinerja yang sangat bagus. Mereka menjerang RUPS dan mereka ingin memberikan kepastian bahwa kinerja mereka tidak ada yang berkaitan dengan hal-hal di luar kinerja tersebut. Untuk itu saya memberikan pesan kepada pasar bahwa urusan performa ini seharusnya menjadi direspon dengan positif juga. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Cukup ya. Terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya pada siang hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih dan sekaligus minta maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan.